Bapak, kami mau bersyukur di tengah-tengah kondisi situasi yang tidak stabil. Kami memiliki Allah yang selalu konsisten. Kami memiliki juru selamat yang tidak pernah kehilangan kestabilan. Tuhan selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kuasa-Mu tidak pernah berkurang. Di tengah-tengah masa-masa pandemik yang diramalkan di bulan Desember akan ada peningkatan kembali, tetap kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berkurang. Bapak, ajar kami untuk memiliki satu kepercayaan yang teguh kepada pribadi Yesus Kristus yang hebat, pribadi Yesus Kristus yang menopang kehidupan kami, sehingga kami menjadi kuat, kami menjadi stabil, kami menjadi lebih dalam lagi mengenal dan mempercayai Engkau, sehingga kami mau menyebarkan satu berita, satu kabar, khususnya menjelang damai, menjelang Natal ini ada damai, ada sukacita, ada pengharapan. Itulah yang kami mau kumandangkan, itulah yang kami mau proklamasikan, itulah yang mau kami sampaikan di tengah-tengah dunia ini. Tangan-Mu tidak kurang panjang, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu hari ini kami bersatu hati, juga di rumah, siapapun hari ini Tuhan yang terlibat, siapapun hari ini mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, Kau perhatikan, sehingga oleh firman-Mu Tuhan kembali menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur Tuhan sangat baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hari ini Roh-Mu akan berbicara pada setiap kami. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yang di rumah apa kabar Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Senang sekali hari ini kita bisa sama-sama untuk sharing, belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema yang menarik ya, tentang pengharapan di dalam Yesus. Satu pengharapan yang tidak akan pernah sia-sia, satu pengharapan yang terus up to date, satu pengharapan yang berlaku sampai kepada akhir zaman, Bapak Ibu Saudari. Amin. Ya, ini satu pengharapan yang juga akan dihantar dari generasi ke generasi, tidak akan pernah berubah. Keturunan kita, ya, sampai generasi berapa? Seterusnya, Bapak Ibu Saudari. Pengharapan di dalam Yesus itu tidak akan pernah berubah. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia ini terus berubah. Betul ya? Berubah semakin baik? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau Anda baca perubahan iklim, Bapak Ibu Saudari, ya, iklim kita ini semakin hari semakin panas. Ya, air di permukaan laut itu semakin naik karena es yang ada di kutub itu mulai mencair, Bapak Ibu Saudari. Bahkan kalau kondisi ini tidak berubah, Bapak Ibu Saudari, pemanasan global ini tidak ditanggapi secara serius, maka bisa membawa satu dampak, Bapak Ibu Saudari, yang sangat besar untuk dunia kita ini. Dalam beberapa foto juga yang ditampakkan, Bapak Ibu Saudari, tempat-tempat yang dulunya ada es di situ, hari ini Bapak Ibu Saudari sudah tidak ada lagi penampakan di situ. Ya, sudah tidak ada lagi es. Ada beberapa tempat yang dulu mungkin terasa sangat dingin, hari ini mungkin sudah kurang dingin. Saya ingat Bapak Ibu Saudari, dulu waktu saya sempat beberapa kali saya ke Malang, ya, Malang itu dulu satu daerah yang cukup dingin, Bapak Ibu Saudari. Tapi sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke sana, ya, orang sudah harus beli AC, sudah panas. Perubahannya begitu cepat, Bapak Ibu Saudari. Belum juga kalau kita bicara, Bapak Ibu Saudari, tingkat masalah, kompleksitas masalah yang beragam sekali, Bapak Ibu Saudari. Hari ini berapa banyak orang yang mengalami depresi? Ya, ada orang depresi itu kadang-kadang kita berpikir ya, orang depresi itu pasti orang yang tidak sukses, betul ya? Menurut gambaran kita. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudari, orang yang sangat sukses pun dia bisa mengalami depresi, bahkan berujung kepada bunuh diri. Ada peristiwa-peristiwa seperti itu, Bapak Ibu. Bahkan kalau mungkin kita berpikir, oh, orang yang depresi itu orang yang mencapai puncak ketenarannya, bisa kita bilang menjadi viral. Tetapi Bapak Ibu Saudari, fakta membuktikan kepada kita ada begitu banyak orang yang viral. Ya, sebut saja beberapa artis Korea, saya nggak perlu sebut lagi, Bapak Ibu bisa searching sendiri di mesin pencarian Google Anda.
Artis-artis yang sedang naik daun tapi justru mengalami depresi. Akhirnya kemudian tidak bisa mengatasi depresinya, dia mengakhiri hidupnya. Jadi nggak selalu depresi itu bicara tentang saya mengalami kekurangan atau kemudian mengalami satu penurunan karir. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Terkadang juga kita mengalami depresi di masa-masa yang puncak karir kita dan puncak ketenaran kita. Itu satu fakta, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada apa sebenarnya dengan manusia? Sederhananya, Bapak Ibu Saudari, ada sesuatu yang hilang dalam diri manusia. Manusia selalu mencari apa yang disebut menjadi satu kebutuhan batin, itu selalu ada, Bapak Ibu Saudari. Tetapi di tengah-tengah kehidupan kita seringkali kadang-kadang kita melihat masalah-masalah yang terjadi itu membuat orang pada akhirnya bisa menjadi apatis, ya, sinisisme, ya, sinis, apatis, ya, negatif, apalagi responnya hari ini. Berita banyak sekali Bapak Ibu Saudari. Bahkan ada saya lihat cenderung Bapak Ibu Saudari, kalau Bapak Ibu Saudari memperhatikan media sosial kita itu cenderung sekali beritanya itu sangat dibungkus dengan hal-hal yang tidak, lebih banyak yang kurang menyenangkan. Berita-berita yang mengganggu pemikiran kita. Berita-berita yang mungkin membuat Anda dan saya berpikir, masih ada nggak masa depan? Bilang kiri kanannya, tanya, masih ada nggak masa depan? Ayo jawab. Masih. Yakin? Ini pertanyaan yang mungkin hari ini juga generasi milenial, generasi alfa, generasi beta. Ya mungkin bertanya, masih ada nggak masa depan? Ya kan? Ini pertanyaan. Saya ingat dulu waktu saya ngajar di waktu ngisi satu sesi di Banda Aceh, di SD Metodis Banda Aceh. Jadi waktu itu ada kelompok sel grup kita ngebahas tentang ini juga pengharapan ya di dalam Yesus. Satu anak ini bertanya sama saya, Pak, kira-kira ke depan saya kalau udah besar bisa jadi orang nggak? Maksudnya apa? Lalu dia cerita, ya kan sekarang semua sudah ada, pekerjaan semua orang sudah ada penuh gitu ya. Gambarannya dia seperti itu. Dokter sudah banyak, ya, insinyur sudah banyak, ahli sudah banyak, betul ya. Kalau gitu ngapain lagi saya sekolah? Saya bingung nih gimana nih. Pertanyaannya begitu apa ya? Begitu simpel tapi susah juga ngejawabnya. Nah, saya cari sedikit demi sedikit, ternyata memang anak ini Bapak Ibu Saudara ada sedikit masalah ya dalam hidup dia. Karena memang dia intinya Bapak Ibu Saudara dia menjadi apatis. Karena dia menerima informasi-informasi yang memang banyak sekali bertebaran di media sosial itu, yang bisa membuat kita menjadi takut, kehilangan semangat, apatis, negatif, betul nggak? Ya kan? Belum lagi kalau bicara tentang hoax, ya, berita kabar palsu, ya, itu sangat mengganggu sekali. Tetapi hari ini berapa banyak orang yang hidupnya dipengaruhi oleh hoax? Ada, itu berpengaruh. Ya, misalnya hoax dalam bidang kesehatan, ya ada. Itu nanti Anda bisa cari sendiri Bapak Ibu Saudari. Tetapi intinya Bapak Ibu Saudari sebenarnya ada satu masalah di sini yang kemudian yang menurut saya paling mendasar. Masalahnya apa Bapak Ibu Saudari? Dari sekian banyak masalah, satu saja. Kalau kita kehilangan pengharapan. Betul. Ya, masalah boleh banyak. Masalah boleh datang mengganggu dari sudut, dari perspektif, dari arah manapun. Tetapi kalau Anda dan saya kehilangan pengharapan, itu adalah masalah yang paling besar. Mari lebih awal kita katakan kiri kanan, tetap berharap. Amin. Yang di rumah juga tetap berharap. Sekarang berharap sama siapa? Tentu pada Tuhan hari ini. Nah Bapak Ibu Saudari, saya mau masuk kita pada satu peristiwa seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 34. Kalau sudah menemukannya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudari juga yang di rumah. Bisa tolong kita simak di Alkitab kita, di gadget kita masing-masing. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Ya, memang Alkitab tidak menjelaskan sekarang. Di zaman modern saya cari tahu pendarahan yang bagaimana, itu tidak detail dijelaskan. Tapi yang jelas ini pendarahan ini adalah pendarahan yang hebat, Bapak Ibu Saudara, yang membuat perempuan ini sangat menderita. Itu kondisi yang digambarkan, ya. Dan itu nggak main-main, 12 tahun. Lalu apalagi kondisi yang digambarkan oleh Injil Markus ini? Tentu ada 3 Injil situ, ada Matius dan Lukas, tapi saya mengambil dari Markus. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Ya, Anda perhatikan baik-baik ya, berbagai tabib. Ya, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya, kalau dalam terjemahan lain dikatakan ya puncak jubahnya, ya. Bagian dari jubah yang menggambarkan kefarisian, ya. Orang Yahudi itu selalu ada puncak jubah bagian ujung. Ya, kalau Yesus menegur orang Farisi pada waktu itu, puncak jubahnya itu dibuat tidak wajar sehingga terlalu panjang supaya dilihat orang. Itu motif yang keliru. Nah, puncak jubah ini punya makna spiritual, Bapak Ibu Saudara. Lambang bahwasanya mereka adalah kepunyaan Allah. Ya, ini ada makna spiritualnya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, ya, tadi ayat 27 ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah berita tentang Yesus itu, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubah? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat banyaknya orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi di atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Luar biasa. Bapak Ibu Saudari, Yesus selalu hadir memberikan pengharapan di tengah-tengah ketidakberdayaan. Yesus selalu hadir memberikan pengharapan di tengah-tengah kondisi di mana tidak ada jalan keluar. Yesus menjadi viral pada waktu itu dan pada hari ini juga. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudari. Karena memang dia selalu hadir untuk menyatakan jalan keluar, solusi kepada umat manusia. Dan hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudari, pengharapan yang Yesus berikan itu adalah pengharapan yang dilakukan di dalam kasih. Pengharapan yang mencari yang terhilang. Itu sebabnya dalam bagian ini, di tengah-tengah kondisi di mana Yesus hadir, ya, untuk kemudian menyembuhkan, ya, untuk bertemu dengan seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, yang kemudian dia memohon anaknya perempuannya sedang sakit. Di tengah-tengah kondisi itu sekaligus juga masuk, ya, para penulis kitab Injil juga kemudian memberitahukan di dalam cerita itu masuk sesuatu cerita yang baru yang bersamaan dengan itu. Bagaimana seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, dia bertemu dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Kristus, ada apa dengan dunia? Tadi di awal saya sudah gambarkan. Dunia tempat tinggal kita ini tidak semakin baik, Bapak Ibu Saudara. Selain pengharapan yang Yesus berikan, ada juga namanya pengharapan palsu. Kalau orang bilang sebut apa? JP ya, janji-janji
palsu. Ya, siapa di sini pernah ngalamin JJP? Janji-janji palsu. Yang di rumah, yang di sini, Anda pernah ngalamin nggak janji-janji palsu? Hah? Cerita. Ayo, masuk ya. Yang di rumah gimana? Pernah nggak? Ya. Bapak Ibu Saudara, ini juga dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan itu. 12 tahun sampai habis uangnya. Dia pergi berobat. Dia mencari ya tabib-tabib yang tentu mumpuni. Tapi nggak bisa juga menghadapi masalah yang dihadapi. Tapi nggak kunjung sembuh juga, malah di situ digambarkan kondisinya makin memburuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah keadaan faktual yang digambarkan oleh penulis Injil Markus ini untuk menggambarkan pada waktu itu sebenarnya kondisi wanita ini tidak ada pengharapan. Dia mencari jalan keluar yang lain, tidak bisa, tidak ada pengharapan. Putus harapan dia. Nggak mungkin. Nah, ini satu kondisi yang sebenarnya sangat berat Bapak Ibu Saudara. 12 tahun itu bukan waktu yang singkat loh. Bapak Ibu Saudara pernah sakit gigi nggak? Saya pernah sakit gigi. Ya, sakit gigi itu Bapak Ibu Saudara, ya 2 hari aja enak nggak? Langsung selera makan pasti tuh turun. Ya, untuk mungkin yang badannya agak obesitas seperti saya, puji Tuhan ya apa? Kadang-kadang tapi nggak enak. Bapak Ibu Saudara, baru 2 hari. Ya. Sakit pendarahan itu sakit Bapak Ibu Saudara. Saya yakin ini kondisinya kalau saya coba cari-cari, Bapak Ibu nanti coba cari di Google ya kondisi itu. Pas perempuan ini udah kurus kering dia. Gak ada lagi harapan untuk hidup. Secara medis sulit pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Anda sakit gigi aja, saya sakit gigi aja pasti nggak enak ya kondisinya. 2 hari, seminggu tahan nggak? 1 tahun. Bagaimana sakit gigi 1 tahun? Ya, kacau lah dunia persilatan. Ketemu orang dimarahin terus. Wah, ya. Kalau orang kondisi sakit ya, makanya kadang-kadang Bapak Ibu Saudari kalau Anda pergi ke rumah sakit melayani orang sakit, ya. Kadang-kadang kalau Anda pergi ke rumah sakit, kadang-kadang kalau ketemu dengan orang sakit yang marah-marah, itulah kondisi kejiwaan dia. Karena dia ngerasain satu beban ya secara fisik, mental ya. Dan ini juga kalau orang sakit juga, apalagi di dalam konteks orang yang nggak punya asuransi, itu pasti masalah, bukan hanya masalah fisiknya, masalah juga jadinya kankernya dapat ya, kantong kering. Nah, ini kondisi Bapak Ibu Saudari, ini yang dialami oleh perempuan ini. Nah, Bapak Ibu Saudari, waktu kita bicara tentang pengharapan kepada Yesus, maka tema ini membawa kita kepada sebuah pilihan satu-satunya pengharapan yang ada itu hanya ada di dalam Yesus. Itu maksud saya. Di tengah-tengah banyaknya pilihan, di tengah-tengah banyaknya hari ini orang bisa membuat pemilihan Bapak Ibu Saudari. Tetapi hari ini saya mau membawa kita kembali memikirkan apa yang sedang saya harapkan kepada Yesus. Ini pertanyaan yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Tentu ada sebuah kondisi, tentu ada sebuah situasi, tentu sebuah masalah sedang terbentang di dalam hidup kita. Saya tidak pernah membuat tema ini untuk menyatakan Yesus sebagai salah satu pilihan dari sekian banyak. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ini harus Anda dan saya pahami terlebih dahulu ketika kita bicara tentang ya pengharapan di dalam Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudari, di tengah-tengah dunia yang serba kompleks, di tengah-tengah dunia yang banyak pilihan, Anda dan saya harus bersepakat dulu menentukan bahwasanya hari ini memang saya mau menaruh pengharapan hidup saya kepada Yesus. Ini penting Bapak Ibu Saudari. Jangan jadikan Yesus sebagai cadangan dari pengharapanmu. Ini yang perlu saya garis bawahi. Amin. Oh dia tahu ya rencana cadangan ya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan jadikan Yesus sebagai salah satu dari pengharapan. Jangan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Karena kalau bicara
kepada Yesus. Maka di dalam kitab Markus ini jelas dikatakan Yesus itu sebagai satu-satunya sumber solusi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwasanya perempuan pendarahan ini bukan menjadikan Yesus sebagai pilihan atau salah satu. Setelah dia tidak berhasil lalu dia cari Yesus. Memang satu sisi betul, tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu pernyataan di sini. Perempuan ini datang dengan iman setelah dia apa? Mendengar berita tentang Yesus. Sebelumnya dia tidak pernah mendengar berita tentang Yesus, makanya dia tidak datang. Dia tidak tahu, Bapak Ibu Saudari. Tetapi pada waktu itu memang cerita tentang Yesus itu menjadi viral, Bapak Ibu Saudari. Maka ketika kita bicara tentang pengharapan tentang Yesus, yang pertama yang harus kita pastikan adalah sampaikan berita ini. Alami dan sampaikan. Bilang kiri kanannya, alami dan sampaikan. Bapak Ibu pernah ngalamin nggak Anda ditolong oleh Yesus? Pernah? Ini penting Bapak Ibu Saudari. Kalau waktu Anda mengalaminya, Anda perlu viralkan supaya orang lain yang mendengar juga mendapat kasih karunia. Perempuan ini bisa datang karena dia mendengar berita itu. Bapak Ibu Saudari, Anda bisa bayangin nggak hari ini Bapak Ibu Saudari, coba Anda cek di media sosial masing-masing, berapa banyak sih kabar baik yang ada di situ? Selalu berita tentang pembunuhan, pemerkosaan, apalagi baru-baru ini yang viral di Aceh Tengah, tuh Takengon, ya, seorang ibu ya dituntut oleh anak perempuannya ya, masalah harta gono gini rumah itu, itulah Takengon kan, Aceh Tengah itu kan, viral tuh. Apalagi berita, ya, pertikaian, apalagi berita, apa? Vanessa Angel. Ya, tapi Vanessa Angel itu menarik loh. Karena beberapa tahun yang lalu saya tahu Vanessa Angel itu dia diramal dan isi ramalannya itu buruk dan terjadi. Betul nggak? Itu ada beberapa tahun lalu sebelum peristiwa ini. Ada sesosok makhluk astral katanya mengikuti dia dan merencanakan untuk mencelakai dia. Itu juga kabar buruk Bapak Ibu Saudari. Itulah yang terjadi kalau Anda mencari option yang lain bukan dari Tuhan. Tidak ada yang gratis. Ya. Kalau Anda cari dari yang lain tidak ada yang gratis Bapak Ibu Saudari. Pengharapan itu pengharapan yang palsu. Kelihatannya baik di awal, manis di awal, tetapi di belakang berujung kepada malu. Saya nggak khusus di sini ngomongin Vanessa Angel tadi karena disebut Vanessa Angel. Tapi nggak apa-apa, itu menarik. Ya, kalau Anda nanti nonton di rumah Anda bisa lihat kenapa bisa seperti itu. Itu ada urutnya bagus. Karena dia kehilangan satu pengharapan. Apalagi Bapak Ibu Saudari, berita apa lagi hari ini sedang trending topik? Ayo, yang di rumah, berita apa lagi? Di Medan. Ya, beberapa minggu yang lalu pasti trending topik. Itu di sebuah mall. Apa itu? Seorang pria bosan hidup. Lompat dari di mana itu? Di sebuah mall ya, Center Point. Langsung saat itu juga ya. Tapi itu Saudari. Itu viral. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudari, apalagi berita yang viral? Banyak sekali Bapak Ibu Saudari yang negatif. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara tentang pengharapan kepada Yesus, kita mesti belajar menerima, mengalami apa yang Yesus berikan dalam hidup kita dan memviralkannya. Makanya di dalam metode Blessing Community saya dorong Bapak Ibu Saudari untuk punya komitmen untuk bersaksi. Supaya itu menjadi alat untuk mengencounter, menyerang balik berita-berita yang tidak baik itu. Berita-berita yang kemudian membuat orang kehilangan pengharapan. Dan ini masalah kita hidup di dunia ini. Banyak orang kehilangan pengharapan. Di tengah-tengah krisis Anda bisa bayangkan, kalau kita kehilangan pengharapan, maka kecil sekali kekuatan kita Bapak Ibu Saudari. Di tengah-tengah masa COVID seperti ini, kalau kita kehilangan pengharapan, Anda bisa bayangkan bagaimana tubuh kita, sel-sel dalam tubuh kita itu, daya tahannya itu semakin berkurang. Bapak Ibu Saudari, oleh karena itu pengharapan itu sangat penting. Oleh karena itu kita harus mengalami Bapak Ibu Saudari, kita harus punya
pengalaman akan Tuhan yang menolong kehidupan saya dan saudara. Kita harus punya pengalaman. Itu sebabnya Yesus hadir. Orang-orang banyak yang mencari Yesus pada waktu itu. Karena mereka melihat pengalaman orang-orang yang sebelumnya disembuhkan oleh Yesus. Yang mengalami keikatan dalam diikat oleh setan, dia dilepaskan. Yang mengalami begitu banyak masalah ditolong oleh Tuhan. Itu yang selalu Yesus sediakan. Dan peristiwa ini adalah satu penggambaran yang digambarkan oleh para penulis Injil. Supaya para pembacanya, yaitu kita, Anda sampai hari ini, kita masih dapat berkata, ada pengharapan dalam Yesus. Anda dan saya harus mengalaminya. Amin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudari, mungkin Anda berkata, Boksul, saya belum mengalaminya. Boksul, saya sedang bergumul dengan hal ini dan saya mau mengalami lompatan iman, pengalaman, pengharapan di dalam Yesus. Maka Bapak Ibu Saudari, yang kedua, ketika kita mau mengalami kuasa dari pengharapan itu, maka yang kedua Anda harus datang. Datang itu langkah iman, Bapak Ibu Saudari. Amin. Langkah iman. Bapak Ibu Saudari, orang yang datang kepada Tuhan itu saya yakin dan percaya tidak akan pernah menjadi kecewa. Yes, tidak akan, Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari, saya lihat sekali beberapa kali dalam pemuridan. Ya, saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang, termasuk dulu kita pernah layani di sini ya. Dan saudara kita ini sudah pulang ke Pekanbaru ya. Kesulitan ekonomi yang luar biasa. Hari ini usaha dia bangkit. Ya, saya senang Bapak Ibu Saudari. Beberapa minggu yang lalu juga ya kita kedatangan tamu di Methodist Blessing Community. Kawan kita itu, saudara kita itu juga punya pergumulan yang sangat berat, Bapak Ibu Saudari. Tapi hari ini kemarin waktu ngobrol dengan dia, saya lihat bagaimana Tuhan memulihkan mereka. Bapak Ibu Saudari, apa sih rahasianya? Datang. Karena iman bicara tentang tindakan iman. Anda datang. Amin. Apa yang Anda percayai, itu yang akan terjadi. Apa yang Anda percayai, itu yang akan Anda perkatakan dan akan terjadi. Bapak Ibu Saudari, kita perlu belajar. Ya, saya pun Bapak Ibu Saudari dalam banyak hal diingatkan oleh Tuhan tentang hal ini. Kalau kita mau ngalamin terobosan-terobosan dalam hidup, maka kita harus datang kepada Yesus. Tapi Ibu Saudari, saya tegaskan lagi, jangan jadikan Yesus ban seret dalam hidup. Bilang kiri kanannya, bro, sis, jangan jadikan Yesus ban seret. Tahu ya ban serep ya? Ya, jangan Bapak Ibu Saudari. Dialah yang terutama. Iman yang benar, iman yang aktif itu, pengharapan kepada Yesus itu menjadikan Yesus sebagai yang pertama dan terutama. Katakan sama-sama, Yesus pertama dan terutama. Yesus pertama dan terutama. Amin. Lakukan Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari, saya senang sekali. Kenapa saya sangat senang dengan pemuridan? Karena ini yang saya lakukan. Saya rindu supaya Methodist Blessing Community ini, supaya Bapak Ibu Saudari menjadikan Yesus itu yang pertama dan terutama. Nanti ya, prioritas terutama. Dia itu kalau ada di sini, Yesus itu duduk di kursi VVVIP itu, seperti di Fani, kursi yang ada VVIP, tempat khusus. Ya, artinya memang Yesus itu yang pertama dan terutama. Ya, dia menjadi prioritas dalam hidupku. Makanya dalam pemuridan itu saya selalu bilang, kadang penguasa tunggal, istilah-istilah, frasa-frasa yang Bapak Ibu Saudari, saya rindu supaya kita memahami, mencerna hal ini. Nah, kalau Anda dan saya menjadikan Yesus yang pertama dan terutama, pasti respon imannya benar. Kita akan datang. Kita akan seperti orang ramai ini, berbondong-bondong mengikuti Dia. Ayat 20. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, berdesak-desakan di dekatnya. Bapak Ibu Saudari, ini langkah iman. Anda mau jadi mengalami mukjizat Tuhan, Anda harus lakukan tindakan iman. Apa tindakan imanmu? Apa tindakan imanmu? Bapak Ibu Saudari, saya mau membahas ada satu tindakan iman yang begitu luar biasa ya, dan sempat viral dan
kisahnya ini difilmkan. Ya. Bapak Ibu Saudari pernah dengar film yang berjudul The Dropbox? Pernah dengar? Ini kalau orang Korea tahu ya, orang Korea. Tahu ya? Pernah dengar? Saya pernah angkat kisah ini. Cuman bagi saya ini menarik sekali Bapak Ibu Saudari. Jadi film ini satu film dokumentari yang ditulis oleh Brian Ivy ya. Film yang menarik karena ini kisah nyata yang bercerita tentang iman, tentang pengharapan, dan juga tentang kasih. Ya, ini menurut saya pengharapan yang luar biasa. Nah, Dropbox ini Bapak Ibu Saudari yang film dokumenter yang sangat menyentuh ya, tentang kehidupan seorang pendeta Korea Selatan yang bernama Pastor Lee Jong-rak. Betul nggak saya nyebutnya? Pastor Lee Jong-rak dari gereja Jusarang, Seoul. Nah, pastor ini ya dia menerima dan membesarkan bayi-bayi yang tidak diinginkan oleh orang tua mereka. Nah, bayi-bayi ini pada umumnya adalah bayi-bayi yang mengalami Down syndrome. Jadi seakan-akan mereka tidak punya hak hidup lalu dibuang. Dan Pastor Lee ini menerima. Tetapi Bapak Ibu Saudari, sebelum Pastor Lee membuat sebuah kotak yang mirip kotak pos ya, awalnya itu Pastor Lee ini menurut saya ada dua hal ya yang menggerakkan dia ya tentang kasih. Yang pertama, dia punya anak yang juga ngalamin Down syndrome, tapi dia tidak buang. Dia pelihara dan dia besarkan, sehingga dia punya hati yang punya compassion, punya belas kasihan. Tapi yang kedua juga dia pernah punya pengalaman di mana ya, sebelum Dropbox ini ada, ya, pernah satu hari di depan gerejanya itu dia menemukan ada seorang bayi yang sudah membeku ya di musim dingin. Dia coba tolong, tapi keburu meninggal. Nah, dua peristiwa ini kemudian menghantar Pastor Lee. Dia digerakkan oleh Tuhan. Kemudian dia menampung bayi-bayi mungil yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Yang membuat Dropbox ini ya sejak Desember 2009. Baru-baru aja Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dia tidak menerima di situ sumbangan mainan, baju apa enggak. Dropbox ini khusus ya, secara sosial untuk menampung bayi-bayi yang tidak diinginkan oleh orang tua mereka. Nah, biasanya ya, sekali lagi saya katakan mereka itu adalah anak-anak yang punya kebutuhan khusus yang memang pada waktu itu Bapak Ibu Saudara tidak diinginkan. Nah, Pastor Lee ditanya ya pada awal mula Dropbox ya. Jadi kemudian Pastor Lee ditanya, apa sih yang membuat Anda melakukan hal itu? Bapak Ibu Saudara, menarik sekali jawabannya. Dia hanya jawab compassion, kasih, belas kasihan. Dia punya kasih karena dia punya pribadi Yesus yang mengasihi. Dia melakukan tindakan iman itu. Dia buat itu Bapak Ibu Saudari. Nah, Bapak Ibu Saudari, hal yang kemudian luar biasa Bapak Ibu Saudari. Ya, bayi-bayi yang kemudian diterima itu kadang-kadang ya mereka terima itu belum dipotong tali pusatnya. Anda bisa bayangin ya. Jadi kayak ya mungkin ya kita nggak tahu ya, tetapi ada juga tentu hasil bayi-bayi yang mungkin dari hubungan gelap ya dan lain sebagainya. Nah, kadang para ibu yang melahirkan bayi itu membungkusnya dengan sesuatu dan segera meletakkan mereka di sana di Dropbox itu, dan itu membuat ya Pak Lini berpikir ya para bayi ini kemudian waktu ditaruh ya ada satu tanda menyala, lalu kemudian begitu sinyal itu bunyi dengan cepat langsung ditangani. Kenapa? Karena Pak Li berpikir kalau tidak dengan cepat dia khawatir ya anak itu tidak bisa diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudari, dalam suatu interview ya dengan Pastor Lee ya, yang kemudian dengan ada seorang ibu yang menyerahkan bayinya, Pastor Lee bertanya, kenapa Anda menyerahkan bayi Anda? Lalu ibu itu berkata, Pastor, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kata Pastor Lee bertanya, ya katakan yang sebenarnya, tidak apa-apa. Lalu ibu itu berkata, bayi saya dilahirkan akibat affair di luar nikah. Pria itu sudah menikah
dan saya juga sudah menikah dengan orang lain. Lalu Pastor Lee dia berkata, jadi kalian punya keluarga yang berbeda? Lalu ibu itu menjawab, iya. Saya bertemu dengannya di nightclub. Kami bertemu sekitar 2 atau 3 kali. Pastor Lee berdiri di dekat kotak bayi, kemudian dia menerima anak itu dan membesarkan anak itu. Sekalipun pada waktu itu ibunya, ayahnya tidak menginginkan anak itu. Bapak Ibu Saudara, ini contoh dari beberapa sekian banyak yang nanti Bapak Ibu bisa baca ya, kalau saya jelaskan panjang sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal yang luar biasa dari apa yang dilakukan Pastor Lee adalah tindakan imannya menolong ribuan anak-anak yang dibuang Bapak Ibu Saudara sejak dari 2009. Nah, ini adalah satu kisah inspiratif yang luar biasa. Kenapa Pastor Lee melakukan hal itu? Karena dia didorong oleh kasih yang digerakkan di dalam hatinya. Karena dia mengenal Yesus yang hidup. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan Kristus, Dropbox ini menjadi penyelamat ya bagi anak-anak itu. Begitu ya sinyal itu ada seorang bayi masuk ke dalam Dropbox itu, sinyal itu lalu dia dibuat di dalam canggih, lalu ditekan Dropbox itu membawa ke dalam, anak itu dibersihkan, lalu dihangatkan, ya dikasih makan, dikasih minum susu yang hangat, sehingga anak bayi itu bisa hidup, dipelihara, ditampung. Nanti Anda harus tonton filmnya, amin. Nanti kita nonton bareng. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Ini filmnya itu menurut saya ya sangat menyentuh ya. Di tengah-tengah orang yang begitu egois, orang tua yang egois, tetapi Anda lihat tindakan iman, kasih yang begitu luar biasa masih ada, memberikan pengharapan. Bapak Ibu Saudari, inilah yang Yesus lakukan pada perempuan itu. Dia memberikan pengharapan. Yesus tahu nggak kondisi perempuan itu kira-kira? Pasti tahu. Bahkan ketika puncak jubahnya itu kayak seperti apa ya, kalau Anda lihat nanti di Google Image itu ada itu, dia kayak dikit aja gitu di belakang begitu, ada beberapa yang menggambarkan dia sebagai seorang Farisi. Jadi Yesus ini juga seorang Farisi yang taat ya, dia mengikuti tradisi, pegang ya, asal ya tindakan iman perempuan itu, asal pegang saja jubahnya, sedikit saja Bapak, perempuan itu sembuh. Dan Yesus dan iman perempuan ini menggerakkan hati Yesus. Hei, siapa yang pegang jubah lu? Kata Yesus. Perempuan ini datang. Dia sujud menyembah dengan mukanya ke tanah. Anda bisa bayangin 12 tahun sakit pendarahan lalu sembuh. Bisa bayangin nggak bagaimana rasanya itu sembuh dari penyakit itu? Bapak Ibu, saya pernah mengalami satu sakit migrain hebat ya. Itu saya sampai harus minum itu waktu saya di Jakarta ya. Itu udah beberapa tahun yang lalu ya, di tempat abang dari Semu Indah ya. Saya rasanya udah pusing, rasanya nggak enak. Tapi ketika saya minum obat, ya saya bisa bayangin begitu paginya udah enak ya. Awalnya saya udah rasa mau muntah, pusing, udah rasa seperti mau bangun aja itu nggak bisa bangun. Begitu paginya, begitu bangun enak, rasanya luar biasa lega sekali. Itu baru 1 malam migrain yang hebat. Anda bisa bayangkan kalau 12 tahun sakit pendarahan, seketika itu dia punya iman, dia sembuh. Anda bisa bayangkan betapa hati wanita ini, ibu ini. Gimana hatinya kira-kira? Gambarnya Bapak Ibu Saudara. Wow. Amazing. Ya. Amazing Bapak Ibu Saudara. Wow. Bapak Ibu, saya lihat Yesus ini luar biasa ya. Yesus berkata orang yang datang kepadanya tidak pernah dia tolak Bapak Ibu. Dan ini adalah satu fakta. Kenapa? Karena dia mengasihi. Dia tahu dipilih. Dia tidak marah. Dia cari ibu itu, dia minta kejujurannya karena dia mau melihat. Ini orang perempuan ini 12 tahun sakit pendarahan, dia masih punya iman yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan, berharap sama Yesus, bangkitkan iman Anda, berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan orang lain, lakukan tindakan iman,
Lakukan apa yang engkau terima, minta iman kepada Tuhan. Lakukan bagianmu, Tuhan akan urus perkaramu. Amin. Lakukan. Boksu, aku punya tindakan iman yang begitu kecil. Perempuan ini kecil tindakan imannya. Cukup apa dia bilang? Dia gak minta Yesus yang lain. Dia cukup. Dia bilang secara sembunyi-sembunyi. Baiklah. Karena dia melihat ada makna spiritual dari puncak jubah itu. Ada kesan mistis memang. Tetapi memang ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Karena memang perempuan ini merasa tidak layak di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak layak. Sehingga dia katakan cukup bagian ujungnya aja. Aku pegang sedikit. Tapi imannya menyembuhkan dia dan menyelamatkan hidupnya. Saya, Bapak Ibu Saudari, niat Ibu ini luar biasa. Bapak Ibu Saudari, hari ini saya mau bertanya kepada kita, tindakan iman seperti apa yang bisa kau buat? Mungkin Pastor Lee melakukan bagiannya. Hari ini kita sudah ngalamin Yesus. Tindakan iman apa yang harus kita buat? Maksud aku bakal punya pergumulan, punya masalah. Semua orang punya pergumulan masalah. Tetapi pertanyaannya, Anda melakukan tindakan iman seperti apa? Apa yang kau lakukan? Tapi Ibu Saudari, jangan kita mengasihani diri kita sendiri. Ada masalah mengasihani diri sendiri. Ada masalah kemudian cari jalan di luar Tuhan. Kadang-kadang kita mau sangat pragmatisme ya. Kadang-kadang kita mau lebih cenderung manfaatnya apa untuk saya, tanpa kita terlebih dahulu mau menggali apa itu iman kepada Tuhan. Saya mendorong kita semua dimanapun Anda berada hari ini, Bapak Ibu Saudara, Sobat MBC. Mari hari ini pastikan hatimu memang betul-betul Anda menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama. Dan itu akan mendorong Anda punya tindakan iman yang memberikan pengaruh yang besar bagi dunia, yang menyelamatkan banyak orang. Amin. Seperti Pastor, saya dan Anda dipanggil. Saya rindu Bapak Ibu Saudara. Itu makanya Natal kita juga saya senang. Natal kita tahun ini kita akan pergi ke panti asuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau jadi berkat. Saya juga termasuk pribadi, saya pendeta yang kurang senang kalau Natal itu diidentikan dengan pesta. Dalam semangat hedonisme. Makan bermewah-mewah, menghabiskan dana Natal yang fantastis. Saya lebih senang Natal kita itu adalah Natal yang jadi berkat untuk orang lain. Amin. Menolong orang lain. Itu tindakan iman yang benar Bapak Ibu Saudara. Saya rindu supaya Sobat MBC dimanapun berada, nyatakan tindakan imanmu. Maksud aku punya masalah. Kau datang sama si perempuan ini. Maksud aku gak layak. Datang. Maksud, mungkinkah Tuhan masih mau menerimaku? Datang. Yesus gak pernah menolak kita. Amin Bapak Ibu. Yang Anda dan saya harus lakukan, datang. Datang. Gampang gak datang? Gampang gak? Gampang. Tapi banyak yang orang sulit untuk datang. Karena sebelum datang dia udah berpikir, mungkin gak ya Yesus bisa? Mungkin gak ya Yesus sanggup? Mungkin gak kau katakan. Tapi tindakanmu tidak beragam. Tidak mau bersalah. Contoh perempuan ini. Ambil sejarah kita. Datang. Yesus yang dulu yang kita baca dengan Yesus yang sekarang rohnya hadir. Dia sanggup untuk menolong saya dan Anda. Amin. Di dalam Yesus ada pengharapan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudari, hari ini kau datang sama Tuhan yang di rumah. Apa sih pergumulanmu? Bertahun-tahun kau hadapin pergumulan yang sama. Bertahun-tahun kau bergumul dengan hal itu. Bertahun-tahun kau simpan itu sendiri dalam hidupmu. Bertahun-tahun kau gak pernah menang. Bapak Ibu Saudari, saya mau bertanya, sudahkah kau sungguh-sungguh datang menempatkan Yesus sebagai yang pertama dan terutama dalam hidupmu? Kau mungkin berkata, Boksu, pendeta, saya gagal, saya mengalami kegagalan, saya pernah ini, saya pernah itu. Hari ini kau putuskan. Tidak peduli masa lalumu, kesalahan keputusanmu. Tidak peduli bagaimana dalamnya kau telah jatuh dan gagal. Tidak peduli sebetapa besarnya kesalahanmu. Kalau engkau mau datang. Mungkin hari ini kau sakit. Mungkin hari ini kau menderita. Engkau
Engkau mungkin ditipu orang, engkau mungkin ngalamin hal-hal yang buruk yang lainnya yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu secara spesifik. Hari maukah engkau datang? Engkau berdoa sama Tuhan, berseru kepada Dia, Yesus Tuhan, aku mau datang. Yesus Tuhan, aku mau percaya. Yesus Tuhan, engkau mungkin tidak punya iman, kau katakan, berikan aku iman, supaya aku dapat melakukan tindakan iman yang tepat, yang sederhana, yang begitu mudah seperti ibu yang 12 tahun pendarahan itu. Datang, asal ku jamah saja punca jubahnya, aku sembuh. Asal aku datang saja bertemu dengan Yesus, berseru kepadanya, aku akan menemukan jalan keluar. Bapak Ibu Saudari, mohon belas kasihan Tuhan. Izinkan Tuhan, dan biar engkau menekatkan hati dan pikiranmu. Jangan andalkan logikamu sendiri. Jangan biarkan kondisi, situasi, berita-berita hari ini menipu engkau, membuat engkau jauh dari Tuhan, engkau tidak mau datang. Jangan biarkan engkau membuat Tuhan begitu kecil. Tuhan begitu kecil di matamu. Hari ini biarkan semua penghalang itu engkau buka, engkau datang. Tuhan itu terlalu besar. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Asalkan engkau datang. Engkau mau datang, kau cari Dia. Dia sanggup. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau datang. Kami mau bersujud. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan Allah yang hidup, Allah yang maha besar. Kami tahu Tuhan, seringkali kadang-kadang kami jadikan Engkau rencana cadangan. Seringkali kami melihat masalah kami begitu besar, dan itu nampak melalui sikap kami yang enggan untuk mau mencari Engkau, Bapa. Di masa sulit lebih banyak kami mendengar nasihat manusia, nasihat lingkungan, berita-berita apa yang hari ini sedang viral, berita-berita apa seringkali kami melihat kepada hal-hal itu, tanpa kami mau belajar untuk datang, membangun satu kepercayaan, membangun satu tindakan iman. Bapak, kami tahu waktu Engkau melakukan sesuatu dalam hidup kami, mukjizat itu ada dan akan terjadi dalam kehidupanku, kehidupan saudara-saudara. Oleh karena itu hari ini hamba berdoa untuk setiap sobat LBC, jemaat Tuhan di sini maupun juga yang nonton siaran ini, juga Engkau berkati Bapak, supaya kami mau datang mencari Engkau, menyembah Engkau. Kami mau berkata dalam diri kami, asal ku jamah saja punca jubah Yesus, asal aku datang mencari Engkau, berdoa kepadamu, mukjizat itu terjadi. Aku mau belajar percaya Bapak. Aku mau membawa korban syukurku sebagai bentuk penyataan iman. Allah bekerja untuk memberikan pertolongan. Allah bekerja untuk mengatasi setiap masalah yang kuhadapi. Kami percaya Tuhan, berita janji yang Kau berikan tidak pernah hoax. Kau adalah ya dan amin. Engkau tidak pernah berdusta, karena Engkau adalah Allah yang sejati. Engkau tidak pernah berbohong atas hidup kami. Engkau tidak pernah tidak menepati janjimu, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menepati janji. Engkau adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan kemurahan, kebaikan, kebajikan. Engkau penuh dengan belas kasihan. Engkau tidak pernah memandang hina orang-orang yang datang kepadamu, siapapun kami, bagaimanapun keadaan, seberdosa apapun kami. Selalu ada harapan di dalam Yesus, karena Engkau menerima kami semua. Terima kasih banyak Bapak. Apapun juga usaha kami, investasi kami, apapun yang kami kerjakan, ada Tuhan di dalamnya. Apapun yang kami sedang studi, kami sedang belajar, ada Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu kami mau sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Jemaat Tuhan, hari ini ketika Kau akan pergi meninggalkan tempat ini, Kau akan kembali ke tempat kerjamu masing-masing, kembali ke rumahmu, aktivitasmu. Hari ini nyatakan di dalam Tuhan, jangan andalkan dirimu sendiri, dan pulanglah dengan satu hati, satu kepercayaan yang menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama dalam hidupmu. Biarlah kau menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa
Bapa dan Allah di dalam Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan, pendampingan dan pengharapan di dalam Roh Kudus, itulah memberkati, memenuhi hidup, menuntun kehidupan, mulai hari ini, besok, dan sampai kita bertemu dengan Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus